Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Sobat Angler semua. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan sedikit memberikan apa ya bilangnya, pengetahuan tentang mancing mengenai umpan bohongan nih, umpan tiruan, umpan-umpan yang menyerupai ikan. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa jenis bentuk umpan ya. Untuk sekarang sih beberapa jenis dulu, masih banyak sih. Sebenarnya masih banyak lagi jenis umpan lainnya teman-teman. Jadi untuk dari yang pertama ya teman-teman, ini kita sebut biasanya umpan ini yang lidahnya besi seperti ini dan ukurannya lumayan besar, dari 9 sampai dengan ada yang sampai 20 cm nih untuk badannya ya. Nah, umpan yang lidahnya besi seperti ini nih teman-teman, biasanya orang Indonesia sebut Rapala lah ya. Meskipun bukan merek Rapala, mereka tetap bilangnya Rapala karena Rapala yang paling pertama topnya ya. Jadi umpan ini dikhususkan untuk trolling teman-teman ya. Trolling yang artinya trolling itu ditarik dengan kapal. Nah, untuk jenis ini biasanya ditarik dengan kecepatan kurang lebih 4 sampai 7 knot teman-teman, kecepatan kapalnya. Nah, umpan ini biasanya dipakai memang di kapal-kapal yang jalan terus ya. Jadi umpan ini biasanya ditargetkan untuk ikan-ikan predator nih teman-teman. Ikan-ikan predator seperti tengeri, wahu, marlin, lemadang, ya intinya ikan predator lainnya ya, yang bergigi tajam kayak atau yang nggak bergigi tajam ya tetap bisa makan umpan ini teman-teman. Jadi kenapa kalau di Indonesia nih banyak kecondongan warnanya favorit merah putih teman-teman. Masih banyak sih warna-warna lainnya, masih banyak, cuman kebanyakan mereka favorit merah putih. Saya sendiri punya nih, ini baru ganti cat jadi merah putih ya teman-teman. Nah, yang tadi itu ukurannya kurang lebih 16 cm dan yang ini 14 cm nih. Ini Rapala nih teman-teman ya, yang saya udah modif juga warnanya. Tadinya warna biru makarel, saya ganti jadi merah putih karena kemarin saya mancing biru makarel nggak makan, merah putih saya makan sampai hancur ya. Jadi ini Rapala yang memang ukuran yang paling top nih, 14 cm, CD14 kita orang bilangnya. Rapala Magnum CD14 itu paling ideal buat di lautan kita nih teman-teman ya. Jadi ingat ya, yang lidah besi dan seri Magnum ini biasanya buat di trolling. Nah, lain lagi dengan ini teman-teman ya. Ini kita orang biasa sebut banyak Mino nih teman-teman, sama sih sebetulnya yang tadi juga Mino. Ini kita sebutnya Mino. Nah, biasanya dipakai untuk casting teman-teman. Lempar, ditarik. Cara pemainkannya dilempar lalu ditarik dengan lumayan cepat ya teman-teman ya. Tidak untuk ditarik dengan kapal teman-teman. Biasanya kalau ditarik dengan kapal ini lompat karena lidahnya ini agak pendek, nggak sepanjang yang besi ini ya. Yang Rapala lidahnya panjang ya teman-teman ya. Nah, di seri Mino ini teman-teman, yang untuk casting, yang untuk dilempar tarik, itu macam-macam jenisnya juga teman-teman. Ada yang sinking, ada yang floating. Sinking artinya kayak seperti ini tipe sinking teman-teman, berat dia 39 gram. Jadi ketika kita lempar ke dalam ke air, ke laut, dia langsung aja tenggelam teman-teman. Dia langsung tenggelam. Kita boleh tunggu mau tenggelam sampai berapa dalam baru kita tarik teman-teman, baru kita gulung. Jadi dia bisa lebih menjelajah lebih jauh lagi ya, dari kedalaman juga jarak jauhnya. Nah, Mino ini sekarang banyak dipakai nih teman-teman untuk kawan-kawan yang casting dari atas perahu di perairan dalam ya. Dulu pertama kali tahu Mino juga saya pakai Mino yang floating karena kita main di air dangkal ya. Jadi bedanya Mino floating dengan Mino sinking. Mino floating itu ketika kita lempar ke air, umpan ini tidak tenggelam teman-teman, dia ngapung di atas permukaan air biasanya. Nah, kita waktu tarik dia baru tenggelam. Biasanya tenggelamnya berdasarkan panjangnya lidah ini.
ada yang tenggelam hanya setengah meter, ada yang tenggelam 1 meter gitu teman-teman. Jadi ada 2 jenis, floating dengan sinking ya. Yang satu tenggelam langsung, heavy sinking, dia tenggelam langsung. Ada yang ngambang. Sebenarnya ada satu lagi namanya suspend, dia tenggelamnya agak pelan, agak lambat, tapi fungsinya sama semua. Kita harus lempar dan lalu ditarik. Jadi untuk teman-teman yang mancing di air dalam bisa menggunakan yang sinking atau heavy sinking biar bisa menjelajah lebih jauh umpan kita. Tapi kalau teman-teman land based di air dangkal, ya sebenarnya jangan menggunakan sinking, lebih baik menggunakan yang floating ya. Ya, ada yang floating, misalnya ada lidah panjang seperti ini, dia floating, dia jadi waktu apa namanya dilempar jatuh ke air dia ngambang seperti ini. Tapi karena lidahnya agak panjang nih teman-teman, waktu dia berenang berarti dia lebih dalam dari banding yang lidahnya seperti ini, lidahnya pendek seperti ini teman-teman ya. Jadi makin panjang lidahnya semakin dalam dia berenangnya. Meskipun waktu dilempar pertama dia ngambang di permukaan air, tapi ketika kita tarik dia akan berjalan dengan cepat di kedalaman air ya. Nah, untuk jenis minnow ini teman-teman banyak sekali ukurannya ya. Dari yang 10 cm, 7 cm, 5 cm, 4 cm ada teman-teman. Jadi kebetulan yang paling kecil ini saya nih. Ini 5 cm ya teman-teman. Minnow itu diukur dari body ya teman-teman, tidak diukur dari panjang ujung bibir ya, tapi diukur dari body. Nah, ujung bibirnya ini baru kita cari tahu dia selaman dalam atau selaman dangkal ya. Kayak ini kan selaman cetek nih, dia menyelamnya tidak terlalu dalam. Oke. Nah, ada lagi yang namanya yang sekarang ini ngetop disebut stickbait teman-teman. Stickbait sendiri juga dibagi 2 teman-teman. Ada yang sinking, ada yang floating. Ada yang langsung tenggelam, ada yang ngambang. Nah, contoh yang ngambang seperti ini teman-teman. Jauh lebih ringan dibanding ini, meskipun besarannya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Nah, jadi pergerakannya gimana sih untuk si stickbait ini? Biasa stickbait itu bergerak agak melebar, untuk gerakan lengkungan, membuat lengkungannya agak melebar dibanding dengan minnow. Kalau minnow itu gerakannya sangat seperti ini teman-teman, sangat gesit ya, karena dia ada lidah. Sedangkan si stickbait ini tidak ada lidah, jadi gerakan dia agak meliuknya agak jauh gitu ya. Nah, ini yang seri sinkingnya. Nah, yang ini adalah seri floating nih teman-teman. Stickbait floating ini biasa dipakai kawan-kawan juga untuk bergaya main walk the dog teman-teman. Selain bisa menyelam seperti ini, tapi dia bisa juga walk the dog, karena waktu dia nyelam di air dia akan timbul seperti ini teman-teman ya, akan ngambang sebatas ini biasanya nih. Nah, dia ada badan di permukaan air. Nah, untuk walk the dog sendiri itu sebetulnya dia akan begini kerjanya, mencerat-mencerat di permukaan air teman-teman, seperti anjing. Kenapa disebut walk the dog? Karena anjing lari bisa ke kiri ke kanan ya. Inilah umpannya ya teman-teman ya, minnow-nya stickbait untuk walk the dog. Jadi ada sebagian penggemar walk the dog itu seru juga karena dia bermain di top water teman-teman. Top water dia seperti popper, dia membuat cipratan air cuman kecil, biasanya kita gentak-gentak dia akan begini. Nah, targetnya ya banyak ikan juga yang bisa ditargetin untuk jenis ini ya teman-teman ya. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Di lain waktu saya akan ulas lagi beberapa jenis umpan, akan saya ulas lagi beberapa umpan tiruan yang belum saya ulas. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi, salam mancing selalu.